Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ayo tos kiri kanan katakan hari ini engkau luar biasa. Hari ini engkau luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Jerry dan Ibu yang memberikan saya kesempatan bagikan berkat Tuhan. Supaya kita diberkati malam ini bersama-sama. Haleluya. Amin ya. Puji Tuhan. You are woman of God. Katakan yes, yes, yes. Pas saya bilang you are woman of God. Saya bilangnya apa? Yes, yes, yes. Sekali lagi. You are woman of God. Oke. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Iya, hari ini kita akan membahas Impactful Ladies. Bagaimana wanita yang berdampak. Ya, saya percaya dalam hidup kita, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai mahasiswa, dalam hal apapun kita perlu berdampak. Karena memang untuk itulah kita dipanggil untuk melayani Tuhan ya. Amin. Oke, next berikut kita akan membahas beberapa hal yang penting dalam pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya semua kita akan diberkati. Mungkin yang hadir ini adalah ibu dan anak perempuannya belum hadir. Tapi saya percaya pesan roh ini ibu akan membawa kepada anak-anaknya. Amin. Ya, dan mungkin hari ini bapak-bapak ada yang hadir, puji Tuhan, ada dengan istri, puji Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa bapak-bapak yang hadir akan membawa pesan roh bagi semua keluarganya. Karena saya percaya kalau keluarga pulih, kota pulih. Dan kalau kota pulih, Indonesia pasti diberkati. Amin ya. Siapa yang setuju lambaikan tangan? Yes, amin. Oke, next kita akan lihat pelajaran firman Tuhan. Dan saya akan mengajarkan kita ada 6 tokoh perempuan yang saya ingin kita akan melihat dari pesan roh apa yang sedang mereka lakukan. Ya, apa yang mereka lakukan. Ini sangat penting sekali untuk kita. Ya, bisa next berikut. Iya, baik. Nah, wanita yang berdampak adalah wanita yang apa? Menemukan jati dirinya di dalam Tuhan. Siapa yang percaya kalau wanita Kristen itu sangat kaya luar biasa? Wanita Kristen itu adalah orang yang sangat kaya luar biasa. Yang percaya bisa saya lihat tangannya? Ulang lagi, mungkin ada yang gak dengar atau belum connect. Ya biasa kalau pakai handphone begitu, mau buka ayat, ya ada WhatsApp disingkirkan dulu begitu ya. Karena firman Allah itu adalah berita yang akurat yang perlu kita tangkap dalam roh kita. Amin. Siapa yang percaya kalau ya wanita yang berdampak adalah wanita yang menemukan jati dirinya dalam Tuhan. Yang percaya katakan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang percaya kalau wanita Kristen itu adalah orang yang paling kaya luar biasa? Tuh yang amin cuma berapa orang di sini. Apa Anda mengamini Anda orang miskin? Coba tangkap lagi. Siapa yang percaya wanita Kristen itu adalah wanita yang paling kaya? Nah yang kedua kayanya ini kayak apa nih? Iya, yang pasti kaya dalam roh. Karena kalau kaya dalam roh kita menguasai dunia ini. Katakan haleluya. Yes, saya kalau khotbah seperti ribuan orang. Jadi saudara harus connect dengan saya dalam roh. Haleluya ya. Oke, nah oleh karena itu menemukan jati diri dalam Tuhan kita akan berfungsi dengan luar biasa. Sayang sekali banyak wanita Kristen yang membiarkan dirinya miskin. Yohanes 10 ayat 10 berkata, bagian B, aku datang memberikan engkau hidup dalam kelimpahan. Sayang sekali, banyak di antara kita nggak mengalami kelimpahan. Limpahnya apa? Damai, sukacita. Limpahnya apa? Satu kegembiraannya luar biasa, nggak perlu dibeli dengan duit. Bilang kiri kanan, ada yang punya itu nggak? Ayo, bilang kiri kanan, kamu punya itu nggak kelimpahannya? Haleluya. Ini limpahnya luar biasa. Ada damai, ada sukacita, ada kemenangan. Enggak pakai uang saudara. Bagaimana caranya? Wanita yang menemukan jati dirinya dalam Tuhan adalah mereka yang berfungsi sebagai seorang penolong di dalam roh. Masih ingat kejadian pasal 18? Tuhan memberikan penolong. Ingat status wanita, saudara dan saya adalah penolong. Bukan perongrong. Harus jelas. Penolong. Apa arti penolong? Menjaga, mengawasi,
mengontrol, mengayomi, membimbing, menjadi teladan atau role model. Oh my God, luar biasa banget. Memang perempuan itu kelemahannya perasaan ya saudara ya. Saat perasaannya lagi nggak baik, nggak bagus, orang bilang mut-mutan gitu ya. Nah ini kesempatan iblis suka ngambil. Padahal Tuhan berkata penolong itu, bayangkan ya, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan saat naik ke surga. Berikan kita roh penolong, roh. Itu Roh Kudus. Dan roh itu diberikan untuk seorang wanita penolong. Kalau Roh Kudus menguasai seorang wanita, maka dia menjadi seorang penolong. Katakan amin, haleluya. Ini luar biasa. Saudara terkasih, wanita kita punya PR segudang banyak banget. Karena engkau penolong, wanita lebih kuat daripada orang yang engkau tolong. Haleluya. Engkau bisa memindahkan ribuan masalah dengan hanya air mata dan lututmu. Karena engkau menolong dalam roh. Kita lihat next berikut ya. Ini kita belajar sama-sama ya. Nah ini ada 6 tokoh perempuan. Saya akan cepat sekali. Nanti mungkin ada dapat surprise dari buku saya. Karena saya menulis buku tentang wanita penolong. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tokoh-tokoh perempuan. Bagaimana karakter mereka, bagaimana fungsi mereka, apa yang mereka lakukan. Tapi saya hanya ambil 6 perempuan yang ditulis dalam Alkitab. Yang pertama adalah Maria. Ada 4 Maria di Alkitab, tapi yang saya akan angkat adalah Maria Ibu Yesus. Yang kedua adalah Hana. Hana adalah seorang ibu dari seorang Samuel, seorang nabi yang diurapi Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah Deborah, istri dari Lapidot. Siapa mereka kita akan bahas nanti ya. Kemudian Esther. Siapa mereka? Siapa dia? Istri dari Raja Ahasiweros. Kemudian Ruth. Istri dari Boas. Dan siapa Abigail? Istri dari Nabal. Dan kemudian Nabal mati. Istri dari Daud. Sengaja saya kasih kosong saudara ya. Karena perjalanan soal Abigailnya luar biasa. Next kita lihat. Mari kita belajar sama-sama ya. Nah apa yang kita harus pelajari dari tokoh-tokoh luar biasa. Pertama kita lihat karakteristik seorang Maria Ibu Yesus. Maria artinya pahit. Dan saya mulai mempelajari pahit yang dimaksud ini adalah apa? Seorang yang punya pengorbanan. Seperti mungkin nanti anaknya yang akhirnya disalibkan, menderita. Untuk sebuah maksud yang mulia. Wanitanya Allah, kadang-kadang Tuhan kasih kita seperti keadaan seorang Maria yang menderita bukan karena kita itu dalam kutub, tidak. Tetapi ada bayar harga yang luar biasa untuk satu maksud yang luar biasa, katakan haleluya. Dan itu yang Tuhan mau. Nah bagaimana dulu karakternya? Seorang yang sangat rendah hati, seorang yang taat, seorang yang setia, seorang yang penuh kasih. Satu tokoh ini aja kalau saudara punya karakternya luar biasa. Ya, memang perlu proses. Enggak semudah balikan telapak tangan. Tapi waktu you welcome terhadap masalah, you welcome terhadap seseorang yang selalu menjengkelkan, saya mau katakan seperti pasir pada mata. Kalau pasir itu Anda kucak di mata bisa merusak mata saudara. Tapi kalau pasir pada sebuah tiram bisa menjadikan mutiara. Pertanyaan saya, pasir itu apa Anda gunakan? Jengkel ini apakah membuat Anda akan jadi marah? Karena kalau orang jengkel pasti lahirkan marah. Dan kalau marah lahirnya benci. Kalau udah benci lahirnya apa? Kepahitan. Kalau kepahitan luka-luka batin selesai. Cuma dari satu, jengkel yang sering. Bangun pagi jengkel karena mungkin anak-anak pindahkan tempat dari yang sudah harusnya diatur begitu ya. Tetapi kalau kita nggak beresin jadi marah. Dan kalau marah ini bahaya. Iblis udah mengkatak di pintu hatimu. Itu yang Tuhan katakan kepada Kain, mengapa engkau marah? Lihat Habel yang sudah menerima ya persembahannya diterima, kenapa engkau marah? Kalau engkau marah lihat iblis sudah mengkatak di pintu hatimu. Jadi kita kalau nggak kontrol ini bahaya saudara. Lagi-lagi perempuan kalau perasaannya nggak ditaklukkan dalam roh Allah. Kita bukan penolong. Mari kita belajar. Berikut, tokoh berikut. Kita akan lihat siapa dia, Hana. Ya, yang artinya adalah kasih karunia atau anugerah. Kadang-kadang banyak orang pakai nama ini ya untuk anak-anaknya karena artinya luar biasa. Ya, good. Kemudian arti apa karakternya? Seorang yang tekun, seorang yang berkomitmen, seorang yang setia, seorang pendobrak in spirit of God dalam doa.
Luar biasa. Berikut next kita lihat dulu. Tokoh-tokoh ini Deborah artinya apa? Lebah. Dan lebah itu artinya sarang lebah itu punya makna luar biasa. Kokoh, kuat, tangguh. Dan ini namanya dia saudara Deborah. Seorang yang jujur, berani, orang yang sabar, dan seorang hamba. Nanti kita akan belajar apa yang mereka lakukan. Dampak apa yang mereka lakukan. Ya, lanjut kita lihat tokoh berikut. Esther artinya sebuah bintang. Ya, apa karakternya? Bijak, rendah hati, setia dan taat. Lanjut berikut tokoh berikut kita lihat Abigail. Apa artinya? Ayahku adalah kegembiraanku atau bapakku membuat dirinya bersuka cita karena aku. Luar biasa. Kalau kita hadir memberikan sukacita buat orang lain itu luar biasa. Inilah arti nama Abigail. Seperti apa orangnya? Bijak, ramah, penuh pengertian, sabar, rendah hati. Ayo kita lihat sebentar. Bijak, ramah. Oke, kalau bijak semua orang mau belajar ke situ. Ramah enggak? Karena kalau bijak harusnya ramah. Begitu ya kan? Lanjut, penuh pengertian. Kemudian ini dia yang paling penting. Apa yang Abigail akan lakukan? Pengertian seperti apa? Kita akan lihat contohnya. Lanjut kita lihat slide berikut. Nah ini paling penting. Ya. Terus tekan lagi. Iya lagi. Iya haleluya ya. Abigail ya. Ini seorang perempuan yang luar biasa ya. I am walking wisely before others. Saya akan menjadi seorang wanita yang bijak. Dari sebelum semuanya. Saya mau melakukan itu. Saya menjadi seorang yang di depan. Nah itu maksudnya. Ya, dia punya kehidupan yang luar biasa. Dia seorang yang hamba dan sangat setia sekali dalam kehidupannya. Kita lihat ya, berikut. Ini sudah boleh masuk nih ya, poinnya saudara ya. Mengapa mereka dipakai Tuhan? Ada banyak tokoh Alkitab dipakai Tuhan, tapi saya mengambil 6 tokoh ini yang memang sangat boom di Alkitab, begitu ya. Mereka buat sesuatu yang luar biasa. Lanjut kita lihat. Nah, apa yang mereka lakukan? Next, berikut. Nah, untuk dapat dipakai Tuhan dan berdampak, poin yang pertama tolong dicatat ya. Mereka membuka hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Oh my God. Ini buka hati seperti apa? Kadang kita memuji, menyembah, punya talent, tapi kita punya hati lagi di masalah, kita punya hati lagi di tempat lain. Wow, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya waktu saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan, semua berubah. Makanya Mazmur bilang apa? Lebih baik satu hari di pelataran. Ya, sangat jelas saudara. Enggak usah cari tempat yang lain. Hadirat Tuhan aja semuanya akan membuat Anda lega. Damai, jalan keluar ada buat saudara. Kalau kita mau dipakai Tuhan, lebih lagi kita harus memiliki kesediaan atau keterbukaan untuk melakukan kehendaknya. Ya, lebih dari apapun yang kita inginkan. Karena Tuhan punya rencana spesial kepada kita. Tetapi hal itu enggak mudah begitu aja terjadi otomatis. Kita harus memilih untuk membuka hati supaya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi dengan sempurna. Ada banyak orang yang dikasih Tuhan. Ada 3 waktu. Kronos, Kairos, Aion. Kronos adalah waktu, detik, menit, jam, bulan, tahun itu yang kita sedang jalani saudara. Sebentar lagi ini udah Maret ya terakhir. Sebentar lagi April, Paskah. Sebentar lagi Desember, Natal. Setelah itu tuh tahun. Itu Kronos. Mazmur berkata begini, berikan kami hati yang bijaksana, biar kami menghitung hari-hari kami dengan bijak juga. Lalu Efesus katakan begini, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, maka pergunakanlah dengan baik. Kronos kita. Kalau kita bisa bertanggung jawab dengan kronos kita, maka kairos terjadi. Apa itu kairos? Waktunya Tuhan. Kadang kita berdoa minta waktunya Tuhan, tapi kita punya kronos lagi hancur lebur, nggak bener. Nggak tertib hidup rohaninya sama gua gitu. Makanya kita meminta kairos. Enggak, kairos itu ada kehendak Tuhan. Contoh, saudara berdoa Tuhan urapi saya, minta karunia roh. Betul, bagus. Tapi rupanya karena karunia roh itu punya Tuhan, dia tahu kepada siapa dia berikan. Karena dia berkuasa atas kairos, caranya dia.
Sama dalam segala hal. Kita berdoa, kita menangis, dan akhirnya kairos Tuhan datang. Ada lagunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya rasa semua yang kita ceritakan lagu ini mereka mengalami kairos. Menunggu nggak mudah, karena kata menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya? Ya. Tetapi dalam Yesaya 30:18 katakan, Tuhan menunggu waktunya Tuhan hendak menyayangi kamu. Kalau engkau berseru-seru, dia akan mendengar di waktunya Tuhan. Dia melihat apakah kita bertanggung jawab dengan kronosnya kita apa enggak. Atau 1 bulan berdoa belum dijawab, tinggalkan doa saudara. 1 tahun berdoa belum dijawab, tinggalkan juga doa saudara. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan maha adil. Amin. Saat kita menangis, kita berdoa, kita menaruh harap, dia akan memberikan kita kairos. Lalu akhirnya yang terakhir, ayon. Semua dalam kekekalan. Kalau ada orang yang sudah dipanggil Tuhan, kita berkata apa? Dalam ayat itu, engkau telah menyelesaikan garis finish. Ya kan? Tapi kalau ada orang yang meninggal karena mabuk, apakah ayat itu kita pakai? Engkau telah menyelesaikan garis finish. Tapi dia mabuk. Garis finishnya yang mana? Saudara. Jadi kita mesti bertanggung jawab dengan apa? Kronosnya kita. Supaya kairos Tuhan terjadi. Lalu kita semua memerintah bersama dengan dia. Ayon, Alfa dan Omega, kekekalan. Ini yang terjadi saudara. Kita nggak suka buka hati kalau apalagi hamba Tuhan berkhotbah, gembala berkhotbah. Dan kita berkata firman Allah itu menuntun kita, menegur kita, membawa kita ke dalam kebenaran. Tapi kita berkata, aduh ini gembala ini kayaknya tahu saya punya masalah. Tuh, ini kayaknya kebanyakan ulang-ulang ya. Saudara. Padahal kita berkata firman Tuhan selalu baru setiap hari. Katakan haleluya. Jangan haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Ada berapa orang di sini? Katakan 1000 orang. Haleluya. Makanan roh itu beri Anda kekuatan yang luar biasa. Ya, kita lanjut saudara. Nah lihat nih. Membuka hati. Apa yang dimaksud next? Apa yang dimaksud dengan membuka hati? Ya. Ini paling penting. Contoh. Coba lihat ini. 6 orang ini. Mereka menunjukkan cara mereka membuka hati sama Tuhan. Ada antusias, saudara. Saudara tahu nggak firman Allah luar biasa? Amin. Tapi kalau dengan firman Tuhan, pikiran ke sebelah, nanti akhirnya perumpamaan tentang benih terjadi. Firman Tuhan ditabur di tanah hati yang, lalu, kemudian di atas semak-semak, lalu, atas batu, lalu, Tapi yang Tuhan perlu adalah hati yang gembur, hati yang kudus, hati yang tulus. Tuhan aku perlu. Berapa kali ditamplak karena memang firman Allah itu luar biasa pedang bermata dua. Menembus untuk memisahkan kita dari segala macam hal yang gak berkenan di mata Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Nah lihat pertama, Maria. Dia membuka hati. I'm a slave to God. Saya hanya hamba Allah. Waktu Tuhan berkata kamu akan hamil, bingung, confused, stres. Tapi dia mulai bilang aku hanya hamba. Jadilah padaku seperti yang engkau mau. Bisa enggak kita kayak gitu sama Tuhan? Serius. Ada hal-hal yang Tuhan ingin ambil dari saudara tapi saudara masih pakai, saudara masih pegang. Masih banyak hal. Waktu saudara jengkel sama seseorang, sebenarnya kejengkelan itu dipakai untuk maksud Tuhan akan terjadi buat saudara. Untuk kita berkaca, oh rupanya dia butuh perhatian. Oh dia begini karena latar belakangnya, keluarganya. Oh kita diminta Tuhan berhikmat dan penuh dengan kepekaan-kepekaan spiritual untuk ditajamkan lebih lagi. Bukan kita membuat jengkel menjadi amarah dan jadikan dosa buat kita. No, tapi bagaimana hati kita? Coba Maria berkata, aku hanya hamba. Sekalipun saat itu dia mengerti kalau dia secara manusia ini confused gimana sih orang kalau lagi ngomong kemudian kalau sudah akal gitu ya. Stres saudara. Tapi dia akan tetap bilang aku hanya hamba. Yang kedua siapa? Hana. Ya. Dia percaya dalam tekanan kesedihannya dia akan melahirkan seorang anak Tuhan. Nabi yang diurapi oleh Tuhan. Dia percaya. Semua ini punya masalah ini. Yang saya ngomong ini punya masalah semua saudara. Ya, pertama Maria.
Dia harus menghadapi nanti tuntutan orang karena zaman itu kalau ada orang hamil apalagi di luar nikah, wow, dibunuh, dilempar dengan batu, saudara, disiksa, enggak langsung dibunuh, disiksa, menderita, dibuat menderita, saudara. Harga bayar. Sama dengan Hana, penina, ya, menikah sama suaminya dan dia dihina-hina. Dan sampai dia doa-doa, sampai Nabi Ali bilang apa? Ini orang gila. Nabi Eli saja bilang ini orang gila. Kenapa? Karena dia ngomongnya kamit-kamit. Ada pernah nggak saudara di dapur, di kamar mandi, nggak ada suara tapi mulutnya terlihat ngomong-ngomong. Lalu suami bilang, kamu lagi gila ya ngomong sendiri. Nggak apa-apa, roh Allah mengerti isi hatimu. Saudara, kadang-kadang dalam roh itu seperti kayak gitu dinilai orang. Tetapi dia percaya, dia akan melahirkan seorang Nabi Allah yang diurapi. Yang berikut siapa? Deborah. I will follow you. Kemanapun kau pergi, aku akan melangkah. Ini contoh yang ekstrim. Karena memang Deborah adalah seorang nabi ya, seorang hakim saat itu. Tetapi yang disuruh pergi perang bukan Deborah. Tapi Deborah dituntut harus pergi, maju. Baru kemudian yang lain ikut, barak ikut, saudara. Pernah nggak saudara diminta sama gembala, ayo kamu pergi, kamu melayani. Aduh, kayaknya aku belum bisa siap. Pas kita punya teman pergi baru, oh iya saya mau ikut. Oh, belajar berani. Kalau Tuhan suruh Anda pergi, pergi. Deborah akhirnya pergi, baru kemudian yang lain ikut. Tantangan yang gak mudah. Esther, kita tahu bagaimana dia membiarkan dirinya bahkan nyawanya pun adalah taruhan untuk people of God. Untuk menyelamatkan orang-orang sekitar situ. Kemudian siapa? Abigail. Bagaimana dia adalah seorang yang punya hati, ya, yang punya hati untuk lemah lembut, yang mengerti, ya, mengkomunikasikan masalah dengan baik. Ada orang bikin masalah sama suaminya dan dia tahu suaminya ini orang yang bodoh karena Nabal itu orang yang artinya bodoh, gak berhikmat, tetapi dia tidak mau berbuat dosa kepada suaminya, tetap melayani suaminya dan berusaha bikin kue, bikin roti, nganterin ke Raja Daud. Biar gak ada pertengkaran di antara Raja Daud dan suaminya. Hari-hari ini apakah kita punya karakter begini masih ketemu enggak? Masih ada enggak? Next kita lihat, saya mau lebih dalam lagi, biar kita ngerti. Berdampak itu Tuhan mau, bukan Anda mau. Tuhan yang mau. Persoalannya Anda punya hati enggak? Membuka hati enggak buat dia? Masih dengan saya? Haleluya. Haleluya. Next, berikut kita lihat. Haleluya. Tidak ada hal yang lebih besar terjadi tanpa ada antusias, tanpa ada hati yang terbuka. Amin. Amin. Ayo coba jabat kiri kanan. Semangat, semangat. Roh Allah sedang membakar kita. Roh Allah sedang membakar kita malam ini. Haleluya. Yes. Jadi Allah ingin kita antusias dalam berpartisipasi mewujudkan rencana Allah terjadi karena rencananya adalah damai. Dan bukan kecelakaan. Halo. Jadi kalau saudara mengalami kecelakaan, sorry aja, mungkin ada yang salah. Tapi dari Allah nggak pernah ada yang celaka. Dari Allah semuanya baik dan oke. Amin. Artinya kita memiliki semangat dan gairah dengan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Makanya ada ayat katakan begini, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Rupanya kalau roh saudara kendor, nggak semangat, dia bisa melayani Tuhan. Haleluya. Ya, jadi biarkan roh saudara menyala-nyala. Karena ingat roh Allah itu terus bergerak, roh Allah itu hidup. Dan dia akan bergerak dengan semua orang yang punya rohnya bergerak juga. Haleluya. Ya, roh Allah itu hidup. Gak pernah dia bergerak, mati saudara. Dia bergerak terus. Dan siapa yang punya rohnya tetap menyala-nyala akan dibawa Tuhan masuk. Akan bawa Tuhan pakai terus dalam kemuliaan Allah. Dan saya berdoa malam hari ini. Saudara menjadi impact yang luar biasa. Dampak yang luar biasa. Haleluya, katakan amin. Karena roh saudara antusias dalam Tuhan. Roh saudara terbakar dalam dia. Next kita lihat berikut. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang kedua, berani membayar harga. Yang pertama tadi buka hati. Kau mau dipakai Tuhan.
Yang kedua bayar harga. Banyak orang mau dipakai Tuhan, mau dipilih, mau dipertamakan, tetapi nggak mau bayar harga. Ini bahaya. Padahal Yesus di kayu salib ini adalah contoh yang luar biasa bayar harganya. Tidak ada seorang yang melayani Tuhan bertahan kalau dia belum pernah bayar harga. Dia bertahan karena dia pernah bayar harga. Amin Pak Jerry, Ibu Gembala. Mereka tantangannya luar biasa. Tapi kalau mereka bisa bertahan karena mereka tahu apa arti bayar harga. Ada hamba-hamba Tuhan juga dari Bantul di sini, puji Tuhan hadir. Saya percaya semua kita ini bisa bertahan karena ada harga bayar. Orang yang gak mau bayar harga atau harga bayar, gampang pindah-pindah, gampang berhenti, gampang stop. Itu gak pakai di kerjaan surga, dibuang saudara. Serius. Karena mengingat PR kita terlalu banyak dalam bangsa ini. Wanita penolong. PR saudara untuk mendukung gembalamu dalam doa, dalam kasih, dalam perhatian. PR-mu untuk keluargamu, untuk keluarga teman-teman sahabat dalam gerejamu. PR-mu untuk lingkunganmu. PR-mu untuk Indonesia, untuk kota ini. Kalau saya berdiri untuk perempuan, saya mau nangis karena perempuan itu luar biasa. Penolong dia kuat. Tapi sayang sekali rohnya rapuh. Karena selalu pakai perasaan yang paling pertama. Tuhan sudah pilih saudara penolong. Roh di dalammu itu luar biasa saudara. Come on, bilang sama Tuhan, pakai aku lebih lagi. Aku gak mau berhenti Tuhan, pakai aku lebih lagi. Toko-toko yang saya bukakan buat saudara ini mereka telah bayar harga dengan luar biasa. Dan melihat kemuliaan Allahnya. Tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Wow. Maria, di zaman dulu mana bisa orang ketahuan hamil di luar nikah pasti akan diusir. Dicoret dari garis keturunan. Saudara bisa bayangkan, dia baru tunangan. Belum bersetubuh dengan pasangannya. Anak-anak sekarang, ibu-ibu PR-nya kita buat anak kita di zaman digitalisasi ini. Harus kita peka. Semua orang punya handphone smartphone namanya. Tapi sayang banget tidak semua orang pintar menggunakan handphone ini. Karena kita nggak mau banyak belajar. Anak-anak kita membutuhkan kita. Kita harus lebih pintar dari mereka. Karena banyak anak muda kita yang karena pergaulan, karena media sosial, hidup mereka amburadul. PR kita masih banyak. Mari kita belajar melihat, Maria dalam keadaan ini bukan ada keputusan yang tepat buat dia berkata, iya Tuhan ini aku. Bukan. Bukan keputusan yang berani untuk dia berkata ini aku hanya hamba. Enggak mudah. Dia memikirkan kalau saya begini saya hamil gimana ya saya, bagaimana ya saya, bagaimana ya saya. Makanya akhirnya Roh Allah bekerja buat dia. Kamu pergi ke Elizabeth, sanak saudaranya juga. Karena Elizabeth waktu itu lagi hamil juga. Dan waktu mereka bertemu, karena pertemuan dalam roh yang diatur oleh Roh Allah. Yang terjadi adalah apa? Bergejolaklah roh mereka. Karena janin ini, janin milik Allah. Mereka bertemu dalam roh Allah. Saya terlalu percaya, semua orang yang bertemu dalam roh Allah, roh mereka bergejolak. Haleluya. Karena memang roh yang sama menguasai mereka. Hari ini kita lihat Maria ambil keputusan yang tidak mudah. Tetapi dia membayar harga. Aku hanya hamba. Hari ini ada atau besok itu bagianmu. Aku mau taat kepada. Yang berikut kita lihat. Contoh berikut setelah Maria. Hana. Yang dilihat oleh Imam Eli seperti orang gila. Yang sedang berdoa untuk memiliki keturunan. Karena dia sedang melewati penghinaan yang luar biasa dari budaknya. Saudara pernah alami itu enggak? Dihina sama keluarga, dihina sama orang-orang terdekat. Ya, karena sesuatu yang mungkin Anda belum memilikinya atau belum bisa. Biarkan
beban itu Anda miliki. Itulah harga bayarmu. Karena saat engkau berdoa dengan air matamu, Allah mendengar engkau. Walaupun manusia nggak bisa menangkap. Seperti Nabi Eli. Walaupun Nabi, dia pertama belum tangkap. Apa isi hati Hana? Tapi setelah itu, dia ngerti. Roh Allah sedang bekerja dengan Hana. Dan roh Hana sedang terkonek dengan Allah. Sehingga dia memberikan nubuat. Kamu akan mengandung. Biarkan engkau mengalami yang dialami oleh Hana. Itu harga bayar. Jangan berkata Tuhan, oh lepaskan aku dari penderitaan ini. Kapan Anda bisa dewasa? Haleluya. Serius. Menjadi berdampak. Harus penolong. Kuat. Karena Anda akan menolong banyak orang yang tidak bisa ditolong. Hanya Anda yang bisa menolong mereka. Penolong. Kemudian Deborah. Yang tidak didukung oleh Barak. Sebagai pemimpin militer. Yang harusnya maju di depan untuk berperang. Bayangkan, ini perang loh saudara. Antar bangsa. Kemudian Deborah perempuan disuruh maju. Kenapa Barak bilang, kalau kamu gak maju, aku gak maju. Gimana perasaan Deborah? Waduh, aku ini bukan seorang militer. Aku belum punya pengalaman. Gimana aku maju? Kadang-kadang kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Belum punya pengalaman. Belum mengerti. Tapi kalau roh Allah ada di dalam engkau menjadi penonton jalan. Karena akhirnya Barak ikut Deborah. Dan akhirnya malah Deborah menguatkan Barak bahwa Tuhan akan berikan engkau kemenangan dan terjadi. Tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Harga bayar berikut dari siapa? Esther yang mempertaruhkan nyawanya. Untuk apa? Keselamatan bangsa. Setelah Ratu Wasti dikeluarkan dari istana, dia harus ambil beban bukan menjadi seorang permaisuri. Duduk manis cantik karena seorang istri dari raja. Tapi dia mengerti di balik ini ada beban roh yang lebih besar. Keselamatan bangsa. Berapa di antara kita kalau Tuhan kasih kepercayaan, kita merasa nyaman di situ, kita lupa berfungsi. Esther bayar harga. Nyawanya pun dia berkata, kalau nyawaku adalah taruhannya, aku mau menjadi keselamatan buat bangsa. Yang berikut kita lihat, bayar harga berikut dari toko berikut. Siapa mereka? Kita lihat yang terjadi di toko berikut. Ruth. Ya, dia berani melangkah dalam kesedihan di saat suaminya sudah meninggal. Dia punya iman untuk tetap ikuti mertuanya Naomi. Sehingga akhirnya bertemu dengan Boaz. Kadang-kadang kita manusia ini pasti mengalami kesedihan. Banyak kesedihannya. Entah yang kita kasihi meninggal. Entah ada hal-hal secara manusia atau keluarga yang alami banyak hal apapun. Kita nggak minta kan? Kita nggak minta. Tapi yang namanya orang hidup pasti mengalami kesedihan. Pertanyaannya, di dalam kesedihan itu, saudara bisa mengambil keputusan yang benar seperti Ruth atau kita pergi balik ikut Orpah. Sama-sama ipar, suami udah meninggal, ya udahlah aku pergi juga pulang. Ruth luar biasa. Dia mengerti bahwa Naomi adalah seorang mertua yang takut Tuhan. Di sini menunjukkan kualitas seorang Ruth. Saudara kalau mau ikut orang, jangan ikuti yang Mazmur 1 ayat 1 katakan. Masih ingat itu? Jangan minta nasihat sama orang fasik yang gak kenal Tuhan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan minta nasihat sama orang-orang pencemooh, suka gosip, toksik. Ketemu dia tuh kita sakit hati, kecewa. Tapi kita masih butuh dia menasihatin kita. 1 minggu ini aja saya katakan, saudara punya masalah. Lebih banyak Anda yang minta nasihat dari gembalamu, hamba Tuhan, rekan sekerja Allah, atau 3 orang tadi. Saya rasa 3 orang ini yang paling peran penting. Padahal kita sudah bilang, jangan minta nasihat dari mereka. Haleluya. Come on. Yang memberikan peran dalam roh saudara harusnya hamba-hamba Allah. Mereka yang punya roh yang luar biasa. Supaya kita terus maju. Ruth mengerti. Naomi adalah seorang wanita yang takut Tuhan. Dia melangkah dengan orang yang tepat. Sehingga akhirnya menikah dan memiliki keturunan dari juru selamat kita Yesus Kristus. Yang berikut Abigail. Yang walaupun hidupnya ya dengan suami yang tidak support system.
Saudara pernah nggak nikah pertama happy, 1 tahun kemudian, wow sudah mulai berkurang happy-nya. 2 tahun kemudian berkurang. Sekarang juga mulai berkurang kayaknya. Saya berharap tidak. Karena Abigail bertahan oleh karena suaminya yang bodoh, bebal. Bahkan saat Raja Daud minta tolong karena dia dia pernah ditolong Raja Daud. Biasanya kan begitu, kita istilah timbal balik ya, saling menolong gitu. Jadi Daud bilang sama semua prajuritnya, pergi aja ke Nabal. Minta dia makanan, nanti pasti dia akan kasih buat kalian. Karena saya pernah menolong. Katanya Nabalnya bilang begini, siapa kalian? Siapa Raja Daud? Saya nggak kenal. Waduh, ini mengundang Daud marah saudara. Ya, di tengah-tengah situasi yang ribet, rumit. Apalagi bahasa yang tepat ya. Abigail bisa tampil memberikan solusi. Saat dia dengar prajurit Daud berkata, suami kamu itu dia nggak kasih kita makan, malah dia bilang siapa Daud? Hah? Kaget Abigail. Hah? Oh ya, dia langsung pergi ke dapur, dia bikin roti, ya, dia mulai kejar Daud dan dia kasih Daud makanan, prajuritnya makan dan dia tersungkur. Maafkanlah, janganlah kamu, karena Daud hari itu ingin membunuh suaminya. Abigail dengan kasih, dengan cepat berkata, janganlah kamu marah, selamatkanlah dirimu, selamatkan juga dia. Karena dosa membunuh itu di mata Tuhan, kekejian. Dan Daud akhirnya berkata, terima kasih, karena engkau ingatkan saya tidak berdosa. Pernah enggak saudara hadir di tengah-tengah masalah dua temanmu, Anda tidak memihak. Karena mungkin Anda ingat, oh ini pernah bikin saya marah, biarin aja. Tambah-tambahin. Jadilah seperti Abigail. Orang bilang apa? Dia mendesak supaya Daud jangan berbuat dosa dengan membunuh suaminya. Karena membunuh di mata Tuhan adalah dosa. Akhirnya dia menyelamatkan 2 jiwa. Suaminya diselamatkan, Daud juga diselamatkan. Enggak ada pembunuhan. Dengan cara buat roti. Buat roti ini kan pekerjaan ibu-ibu, betul enggak? Jadi kalau ada di dalam rumah Tuhan ini atau dalam pekerjaan saudara, ada orang bertengkar, bikin kue, bikin roti, bawa, bikin damai. Haleluya. Simple. Sudah ada semua di Alkitab. Ya kan? Jangan memperkeruh suasana, ya, bawa damai di sana. Dan saya percaya bahwa kita adalah Abigail akhir zaman yang memberikan jawaban di tengah-tengah kesulitan 2 sahabat kita atau 2 teman kita atau pun mereka bukan teman, tapi kita hadir memberikan solusi buat mereka. Amin. Next kita lihat berikut. Haleluya. Yang ketiga, yang pertama tadi apa sebagai pakai Tuhan dengan luar biasa, berdampak, buka hati. Yang kedua apa tadi? Bayar harga. Yang ketiga, percaya dong pada janji Tuhan. Hari ini Anda berdoa, besok berdoa, seminggu berdoa, sebulan berdoa. Karena berdoa terus Tuhan belum jawab, lupa kalau Tuhan berjanji. Abraham berkata, sekalipun gak ada dasar untuk aku percaya. Aku tetap percaya bahwa bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Dia pasti mengerjakan apa yang dia janjikan. Coba korek telinga saudara sedikit. Telinga. Dengarkan firman lebih banyak lagi supaya imanmu tumbuh. Coba. Tangan kanannya, hai telinga. Dengarkan firman Allah lebih banyak lagi. Supaya imanmu tumbuh. Haleluya. Karena Alkitab berkata iman tumbuh karena mendengarkan firman, bukan gosip. Coba bayangkan saudara perempuan kita. Hawa maksudnya. Baru aja Tuhan bilang, jangan makan ya buah yang baik dan yang jahat ini nanti kamu mati. Baru Tuhan pergi, udah hilang tuh connectingnya. Datanglah si iblis, makan, kamu pasti hidup. Saudara saya mau katakan, firman Allah itu akurat, ya dan amin. Maka kita perlu dengar dengan akurat supaya iman kita enggak bingung, enggak confused, enggak bingung. Coba lihat Hawa, jatuh dalam dosa karena tidak mendengarkan firman dengan baik. Saudara waktu digosipin, contoh nyata ini. Respon paling pertama adalah apa? Oh ya, ya puji Tuhan, amin. Atau, hah? Masa sih? Kapan? Di mana?
Saya nggak lagi main drama ya saudara. Tapi kebanyakan kita karena tidak kuat dalam firman, respon kita yang seperti yang kedua. Lalu kita mulai cari-cari tahu. Kapan dia bilang, oke, saya akan cari tahu, saya akan buat juga. Nah gini, orang kalau udah benci sama orang, ya dia akan cari orang yang kenal orang yang dia benci itu, dan dia bergosip supaya orang itu benci sama dia. Dia tidak akan cari orang yang dia nggak kenal. Dia akan cari orang yang dia kenal, yang memang teman itu kenal dengan siapa, dia akan cerita. Inilah kenyataan kebohongan iblis. Makanya saya mau bilang, jangan buru-buru mendengarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Karena yang tidak benar itu lebih cepat terdengar di mana-mana daripada yang benarnya. Makanya di akhir zaman ini banyak berita-berita hoax, banyak pekerjaan iblis yang bisa merusak ya tim kerja, tim pelayanan. Ya, Anda dan saya harus peka. Dengarkan firman dengan akurat. Supaya mendengarnya sebenar-benarnya tidak ada gangguan apapun yang bisa merusak. Sekalipun yang Anda terima mungkin jelek. Tetapi Anda seperti siapa? Kaleb dan Yosua. Yang membawa kabarnya adalah good news. Kabar baik. Bukan kabar yang merusak. Tapi kabar baik. Hari-hari ini saudara, saya merasa telinga kita ini udah banyak sekali nodanya. Banyak kotornya. Karena tidak tinggal dalam firman yang akurat itu. Mari dengarkan dengan baik. Supaya kita tetap percaya akan janji Allah. Karena dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Yang berikut kita lihat. Jika wanita mendandani kehidupan rohaninya, maka ia akan dipakai Tuhan sebagai alat kerajaannya. Dan dalam segala situasi, dialah yang akan memenangkan semua pertandingan hidup ini. Ya setuju katakan amin? Karena saudara penolong. Coba pegang tangan kiri kanan, perempuan dulu aja ya. Laki support, kalau memang istri support. Yes, kau penolong gitu ya. Oke coba perempuan dengan perempuan bilang, kamu nih penolong. Wanita kuat, wanita luar biasa. Haleluya. Yes, ya. Dan ingat kita akan memenangkan pertandingan apapun, kita pasti menang. Satu orang doang yang tepuk tangan. Kayaknya nanti ibu dapat depresi ya Pak Pendeta ya. Antusias banget ini. Haleluya. Saudara harus menangkan pertandingan apapun yang di depan mata kita. Karena memang benih ilahi katakan, kita lebih dari pemenang. Jaminannya ya dan amin dan pasti. Kita lebih dari pemenang. Mari kita baca satu ayat terakhir buat kita. Coba kita baca. Di dalam Alkitab kita 1 Petrus pasal ketiga ayat 1 dan 2. Kita akan baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan 3. Oke ya. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Sudah 1, 2, 3, ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Akhir zaman firman ini harus kuat dalam diri kita. Coba kita pakai contoh ya, berdiri semua. Saya mau ajak kita ikut nih, ikut saya ya dengan firman ini ya. Coba yang gini ya, ingat ini tanpa kata-kata kunci aku bisa menangkan suamiku. Lagi ya, 2, 3. Tanpa kata-kata kunci aku bisa menangkan suamiku. Lagi ya, dengan cepat ya. 2, 3 ya. Tanpa kata-kata aku bisa menangkan suamiku. Lagi 2, 3 ya. Tanpa kata-kata kunci aku bisa menangkan. Lagi 2, 3 ya. Tanpa kata-kata aku bisa menangkan.
suamiku, orang-orang sekitarku, dan semua orang akan menyembah Allah kita. Haleluya. Saya percaya saudara akan mengalami Tuhan ya. Dan masih tetap berdiri. Yang terakhir kita lihat slide ini. Ini slide saya yang terakhir ya, oke. Ya. You are woman of God, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Maka teruslah maju di dalam Tuhan sebagai seorang penolong di dalam roh. Karena roh Tuhan ada padamu. Dalam Yesaya 61, roh Allah ada dalam saudara. Untuk engkau bawa kabar baik, membawa kelepasan, membawa kemenangan. Roh Allah ada dalam saudara. Dan di dalam Amsal 31 ayat 10-31. Seorang Raja Salomo yang punya 1000 perempuan. Termasuk gunting dan istri. Dia nggak menemukan perempuan yang takut Tuhan. Tetapi di penghujung terakhir. Di ayat ini. Dia berkata apa? Perempuan yang bijak adalah mereka yang takut akan Tuhan. Tanpa lagi 2, 3 ya. Tanpa kita bisa menangkan suami kita. Karena kadang-kadang kata tak terkontrol bisa merusak apa yang baik. Amin. Saya percaya tanpa kata-kata ini punya makna yang banyak. Kita berdoa. Kita memberkati speak bless suami kita. Kita memberkati lingkungan kita. Apapun yang kita rasa gak nyaman. Speak bless. Perkatakan berkat. Saya percaya roh Allah mau ngasih kita. Mari berdampak di kota ini. Berdampak di keluargamu. Di bangsa ini. Tuhan mau pakai saudara semua dengan luar biasa. Karena ini harinya untuk kita bangkit. Tim musik kita akan maju ke depan. Saya ajak kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Dan kita akan berdoa. Haleluya. Mari tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Seberapa banyak pesan roh yang engkau dapat. Dalam malam ini engkau mengalami lawatan Tuhan. Engkau mengalami janji Allah yang tak tertahan dalam hidupmu. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus, thank you Lord. Mari berdoa bilang saudara, Tuhan pakai aku milikmu ya Bapa. Aku mau menyembah engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Mari masuk dalam kekudusan Tuhan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang. Mari masuk dan tenggelam dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus. Biar semua kita tinggal dalam kekudusan Tuhan. Oh, seluruh bumi sujud menyembah. Aku tersungkur dan berseru, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Halo, mari semua, come on, berikan penyembahan yang terbaik. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Surgamu
menghadap hadirat Tuhan. Ku tersungkur. Yes, amin. Seluruh haleluya sujud menyembah-Mu. Yes Lord. Dan sekali lagi ku datang Tuhan. Ku datang di dalam hadirat-Mu. Oh Bapa, kuduskan kami bagi milik kepunyaan-Mu dengan roh-Mu, dengan kuasa-Mu. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Haleluya, katakan. Kuduslah, haleluya. Kuduslah Tuhan Allah semesta. Kudus, 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 kudus. Haleluya. Haleluya. Surga bumi kudus, kami menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Haleluya. Kekudusan-Mu turun bagi kami Bapa. Oh, penuhi kami dalam hadirat-Mu. Kudus, kudus, You are holy, holy. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, kita butuh kekudusan Tuhan. Mari bawa dirimu, tarik hidupmu, tarik hatimu masuk ke dalam altar Tuhan. Mari bawa seluruh hidupmu tersungkur dalam hadirat Tuhan. Biarlah malam ini engkau membuka hati kepada Bapa dan berkata, ini aku milikmu. Ambil alih seluruh hidupmu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk maksud-Mu yang mulia terjadi. Ini aku Tuhan, ini aku. Come on, semua katakan, ini hatiku Bapa. Haleluya. Bawa aku masuk dalam rencana-Mu. Rabase karabaka rabase. Hina karya base karababa. Hina rarabai. Come on, bangun roh sekarang. Haleluya. Oh,
come on, jangan berhenti. Biar engkau telinga rohmu mulai menangkap sesuatu malam hari ini. Biarlah mata rohmu akan melihat lebih tajam lagi apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau telah membuka hati buat dia. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. 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 Engkau luar biasa, wanitanya Allah. Engkau luar biasa. Allah telah menetapkan engkau menjadi penolong dalam roh. Maka berjaga-jagalah rohmu harus semakin kuat, semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Sehingga engkau jadi kuat di dalam firman-Nya. Menjadi jawaban di tengah-tengah bangsa ini. Menjadi jawaban di tengah-tengah pribadi orang-orang membutuhkan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Come on, tangkap sesuatu. Biarlah engkau tundukkan pikiranmu dalam pikiran Kristus. Pikiranmu dalam pikiran Kristus malam ini. Tangkap sesuatu malam ini. Haleluya. Shekarata kawo. Heneria basi. Haleluya. 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 Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kudus, kudus. Kami pagari bumi ini dalam kekudusan Tuhan. Surga bumi sekali lagi kudus. Kudus, kuduslah. Haleluya. Bilagi lo. Allah semesta Allah. You are my holy. Kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami semua menyembahmu. Kami semua menyembahmu. Kami semua menyembahmu. Kami semua menyembahmu. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes. Haleluya. 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 Pintu-pintu dibukakan. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Doa-doa yang tertunda dijawab Tuhan. Haleluya. 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 Masuk Raja kemuliaan. Masuk Raja kemuliaan. Masuk Raja kemuliaan. Haleluya. Shekeretekarabo. Haleluya. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah menemukan jalan keluar. Yang beban berat dilepaskan. Engkau yang terikat dalam dosa dilepaskan. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dipulihkan malam hari ini. Engkau dipulihkan malam hari ini. Keluargamu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Karena kasih Bapa yang luar biasa tercurah atas keluargamu. Mulai dari tempat ini, mulai dari diri pribadimu, engkau akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dalam pengurapan khusus, dalam hikmat, dalam kuasa. Untuk menjadi jawaban bagi orang-orang membutuhkan engkau. Membutuhkan Tuhan di dalam engkau. Haleluya. Pergilah, bawalah kabar baik. Karena engkau dipenuhi dalam kuasa roh. Ikut doa saya semuanya. Tuhan Yesus, aku persembahkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiranku di atas mezbamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Terimalah hidupku, pakailah aku, dan danilah aku sebagai milik kepunyaanmu. Aku ada untuk kemuliaan namamu. Urapilah aku, berikan aku kuasamu
otoritasmu. Minyak yang baru, anggur yang baru tercurah bagiku dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatannya berlimpah-limpah aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kokohlah imanmu, teguhlah engkau. Tuhan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Dapat kiri kanan katakan engkau luar biasa diberkati, engkau luar biasa diberkati. Tuhan memberkati saudara semua.